Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang akan kita bahas kali ini adalah spesiasi. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi diawali dengan adanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik atau faktor dari dalam yaitu gen. Perubahan gen dari generasi ke generasi bisa mengakibatkan perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu makhluk hidup dari aslinya sehingga memunculkan spesies baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan. Awalnya, individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu-individu tersebut terpisah tempat berjauhan secara geografis sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru, menghasilkan spesies yang baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Jika suatu saat keturunan individu yang telah lama terpisah tersebut disatukan kembali, maka tidak akan dapat bereproduksi seperti semula. Nah, inilah yang kita sebut dengan isolasi reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang memisahkan suatu populasi disebut barier atau penghalang. Penghalang atau barier dapat merupakan keadaan geografis seperti jurang, lautan yang luas, gurun, dan gunung yang tinggi. Individu-individu satu spesies yang terpisah disebut alopatrik. Nah, kita bisa melihat di gambar ya, karena adanya isolasi geografis maka menyebabkan individu itu terpisah disebut alopatrik. Sedangkan individu-individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi, terbentuknya spesies baru, dan jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan, kita sebut sebagai spesies simpatrik. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya isolasi reproduksi. Penyebabnya yang pertama adanya isolasi ekologi. Isolasi ekologi adalah isolasi karena menempati habitat atau tempat hidup yang berbeda. Penyebab yang kedua adalah isolasi musim. Isolasi musim adalah isolasi akibat berbeda waktu pemasakan atau pembentukan gamet. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang ketiga adalah isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku adalah isolasi akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Penyebab yang keempat adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik adalah isolasi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Penyebab yang kelima adalah isolasi gamet. Isolasi gamet adalah isolasi karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Dan penyebab
terjadinya isolasi reproduksi yang keenam adalah terbentuknya bastar mandul, yaitu keturunan yang steril. Contoh, perkawinan antara kambing dan biri-biri menghasilkan Yang akan kita bahas kali ini adalah frekuensi gen adalah perbandingan antara suatu gen dengan gen yang lain di dalam suatu populasi. Perbandingan frekuensi gen dapat mengalami perubahan karena adanya mutasi, seleksi alam, migrasi, rekombinasi, dan domestikasi, serta isolasi reproduksi. Hardy dan Weinberg menyatakan bahwa keseimbangan frekuensi gen A besar, A besar, A besar, A kecil, dan A kecil, A kecil, serta perbandingan gen A besar dan A kecil selalu sama dari generasi ke generasi. Inilah yang disebut dengan hukum Hardy-Weinberg. Rumusnya P plus Q sama dengan 1, yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. P kecil sama dengan A besar, Q sama dengan A kecil. Jadi A besar itu adalah P kuadrat, A besar A kecil adalah rumusnya 2PQ, dan A kecil adalah Q kuadrat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menerapkan hukum Hardy-Weinberg. Sebelumnya, syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah yang pertama, tidak ada mutasi. Kemudian yang kedua, terjadi perkawinan secara acak. Yang ketiga, jumlah populasi cukup besar. Syarat yang keempat adalah tidak terjadi migrasi atau perpindahan, baik imigrasi maupun emigrasi. Yang kelima, tidak ada seleksi alam. Kita akan menghitung frekuensi gen jika ada dominansi. Contoh soal. Di dalam suatu populasi, 16% individunya menunjukkan sifat resesif. Berapakah frekuensi gen dominan di dalam populasi tersebut? Dari soal kita bisa mengetahui bahwa 16% individu bersifat resesif. Contohnya albino, yaitu A kecil sama dengan 16%. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen dominan. Frekuensi gen A besar. Jawabnya P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, yaitu A besar plus 2 A besar A kecil plus A kecil sama dengan 1. Q kuadrat sama dengan A kecil yaitu albino 16%, 0,16. Jadi Q-nya adalah akar dari 0,16 sama dengan 0,4. Kita masuk rumus hukum Hardy-Weinberg, P plus Q sama dengan 1, P plus 0,4 sama dengan 1. Jadi P-nya adalah 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Jadi frekuensi gen A besar dominan sama dengan P kuadrat sama dengan 0,6 dikuadratkan sama dengan 0,36. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya. Soalnya adalah apabila 1% tikus dalam suatu populasi mempunyai ekor pendek, berapa persen dari tikus yang mempunyai ekor panjang heterozigot? Nah, dari soal kita bisa mengetahui bahwa T besar adalah ekor panjang, T kecil adalah ekor pendek.
T kecil yaitu tikus berekor pendek 1% sama dengan 0,01. Yang ditanyakan berapa persen T besar T kecil? Jawabnya T kecil sama dengan 0,01, berarti T adalah akar dari 0,01 sama dengan 01. Masuk rumus T besar sama ditambah T kecil sama dengan 1, jadi T besarnya adalah 0,9. Yang dicari adalah 2 T besar T kecil karena ekor panjang bersifat heterozigot. Nah, rumusnya kita masukkan 2 T besar T kecil sama dengan 2 kali 0,9 kali 0,1 sama dengan 0,18. Jadi tikus ekor panjang heterozigot sama dengan 0,18 kali 100% yaitu 18%. Contoh soal berikutnya. Soalnya adalah pada suatu populasi didapatkan 64% perasa PTC dan 36% bukan perasa PTC. Frekuensi gen perasa PTC yaitu T besar dan gen bukan perasa PTC T kecil adalah. Dari soal dapat kita ketahui bahwa T besar sama dengan perasa PTC, T kecil bukan perasa PTC. T besar ditambah 2 T besar T kecil ditambah T kecil. Jadi untuk yang dilingkari T besar dan 2 T besar T kecil itu adalah PTC 64%, sedangkan yang resesif T kecil adalah non PTC 36%. Jadi T kecil sama dengan 0,36, T-nya berarti akar 0,36 yaitu 0,6. Kita masuk ke rumus, maka kita dapatkan T besar sama dengan 1 kurangi 0,6 sama dengan 0,4. Jadi gen PTC T besar adalah 0,4, non PTC T kecil adalah 0,6. Contoh soal berikutnya, soalnya adalah apabila jumlah orang albino di Desa Cinta 10 orang dari jumlah total penduduk yaitu 25.000 orang. Frekuensi gen pembawa albino adalah. Nah, dari soal kita langsung bisa menjawab ya bahwa albino yaitu A kecil sama dengan 10 di antara 25.000, berarti A kecil sama dengan 0,0004, berarti A kecilnya sama dengan 0,02. Jadi frekuensi gen Yang akan kita bahas kali ini adalah penerapan hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama adalah menghitung frekuensi gen kodominan. Contoh soalnya adalah ketika diadakan pemeriksaan golongan darah berdasarkan sistem MN kepada 500 orang murid SMA, didapatkan 320 orang bergolongan darah M, 160 orang bergolongan darah MN, dan 20 orang bergolongan darah N. Pertanyaannya, berapakah frekuensi gen alel LM dan LN dalam populasi itu? Nah, dari soal kita bisa mengetahui 320 orang bergolongan darah M yaitu genotip LM-LM, 160 orang bergolongan darah MN, LM-LN, dan 20 orang bergolongan darah N, LN-LN. Nah, kita bisa lihat bahwa gen P sama dengan LM, Q sama dengan LN, maka P kuadrat sama dengan 320 itu LM-LM, dan Q kuadrat sama dengan 20 LN-LN. Rumusnya adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana Q kuadrat sama dengan 20 per total jumlah murid, berarti Q kuadrat sama dengan 20 per 500 sama dengan 0,04. Jadi Q adalah akar dari 0,04 sama dengan 0,2. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, di mana P dan jadi Q sama dengan 1 dikurangi 0,2, jadi P-nya adalah 0,8. Jadi frekuensi gen LM adalah 0,8, sedangkan gen LN adalah 0,2.
Nah, itu untuk soal frekuensi gen kodominan. Nah, selanjutnya kita akan membahas penerapan hukum Hardy-Weinberg pada menghitung frekuensi alel ganda pada golongan darah sistem ABO. Nah, sekarang contoh soalnya adalah dari 100 orang penduduk desa Sukamaju diperiksa golongan darahnya berdasarkan sistem ABO. Dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh 24 orang golongan darah A, 31 orang golongan darah B, 20 orang bergolongan darah AB, dan 25 orang bergolongan darah O. Pertanyaannya adalah, berapakah frekuensi alel IA, IB, dan IO? Nah, kita lihat dulu bagaimana rumus untuk golongan darah. P sama dengan IA, Q sama dengan IB, dan R sama dengan IO. Golongan darah A itu ada dua, ada yang homozigot, IA adalah rumusnya P kuadrat, IAI0, 2PR. Kemudian golongan darah B ada Q kuadrat dan 2QR. Golongan darah AB itu ada IAIB, berarti rumusnya 2PQ. Dan golongan darah O itu adalah IOIO, rumusnya adalah R kuadrat. Nah, diketahui adalah golongan darah O itu R kuadrat sama dengan 25 di antara 100 anak, berarti sama dengan 0,25. Jadi R-nya adalah akar 0,25 sama dengan 0,5. Kita masuk golongan darah A plus O sama dengan P plus R dikuadratkan sama dengan 24 ditambah 25 per 100 sama dengan 0,49, di mana P plus R sama dengan akar dari 0,49 adalah 0,7. Jadi P plus R sama dengan 0,7, P-nya sama dengan 0,7 dikurangi 0,5 sama dengan 0,2. Kita masuk ke rumus P plus Q plus R sama dengan 1, di mana Q sama dengan 1 dikurangi P plus R. Jadi Q-nya itu kita ketemu yaitu 0,3. Karena dari 1 dikurangi 0,7 sama dengan Q-nya adalah 0,3. Nah, maka kita bisa simpulkan jadi P yaitu IA itu sama dengan 0,2, frekuensi alel IB Q sama dengan 0,3, dan frekuensi alel IO R sama dengan 0,5. Nah, itu untuk penjelasan penerapan hukum Hardy-Weinberg pada sistem golongan darah A, sistem ABO. Nah, berbeda dengan tadi yang sistem MN ya. Selanjutnya kita akan membahas menghitung gen terpaut kromosom seks X. Contoh soalnya adalah diketahui 9% laki-laki di daerah X menderita hemofili. Jadi XY. Berapakah frekuensi dari perempuan di daerah itu yang diduga normal? Nah, kita harus tahu bahwa rumusnya P sama dengan XH besar gen normal dan Q itu adalah gen hemofili XH kecil. Nah, setelah kita tahu, maka diketahui bahwa wanita itu ada 3 tipe, XH besar, yaitu wanita normal P kuadrat, XH besar XH kecil wanita karir 2PQ, dan XH kecil wanita hemofili Q kuadrat, dan itu bersifat letal. Sedangkan untuk prianya XH besar Y berarti pria normal itu rumusnya P saja, dan XH kecil Y itu adalah pria hemofili, rumusnya Q saja, karena memang X-nya untuk pria itu hanya mempunyai 1. Jadi yang pria normal P, pria hemofili adalah Q. Nah, di soal diketahui laki-laki hemofili itu adalah Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 1 dikurangi 0,09 sama dengan 0,91. Jadi frekuensi gen wanita normal adalah P kuadrat plus 2PQ, di mana P-nya adalah 0,91 dikuadratkan ditambah 2 kali 0,91 kali 0,09. Jadi hasilnya adalah 0,8281 ditambah 0,1638 menghasilkan 0,9919. Itu adalah frekuensi gen wanita normal.
Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal berikutnya, yaitu tentang kelainan buta warna. Sebuah desa dihuni oleh 10.000 orang penduduk, 9% diantaranya laki-laki yang menderita buta warna. Berapakah jumlah wanita pembawa sifat buta warna yang ada di desa tersebut? Nah, seperti pada saat kita membahas hemofili, maka P itu gen normal itu rumusnya XC besar, sedangkan Q gen buta warna itu adalah XCB. Color blind ya, CB itu. Nah, kita bisa mengetahui rumus bahwa wanita itu ada 3 macam. XC besar adalah wanita normal, rumusnya P kuadrat. XC besar XCB adalah wanita karir, rumusnya 2PQ. Dan XCB adalah wanita buta warna, rumusnya Q kuadrat. Sedangkan untuk pria itu X-nya cuma 1. Jadi untuk XC besar Y itu adalah pria normal, rumusnya adalah P. Sedangkan XCB Y itu adalah pria buta warna, itu rumusnya Q. Karena pria itu hanya mempunyai 1 X ya. Kemudian diketahui dari soal bahwa laki-laki buta warnanya yaitu Q sama dengan 9% sama dengan 0,09. Kita masuk ke rumus P plus Q sama dengan 1, maka P-nya sama dengan 0,91. Yang ditanyakan adalah frekuensi gen wanita pembawa sifat buta warna atau karir, yaitu rumusnya 2PQ, di mana 2 kali 0,1 kali 0,09 sama dengan 0,1638. Jadi jumlah wanita pembawa buta warna atau karir adalah 0,1638 kali 10.000 sama dengan 1.638 orang. Oke, demikian.